yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya keduanya sedang diadab, dan keduanya tidaklah disiksa karena perkara besar. Bala, kata Nabi, innahuma lakabir. Bahkan sebenarnya keduanya adalah perkara yang besar. Nah, Al-Khattabi berkata di dalam kitab Ma'alimus Sunan, ya, beliau mengatakan, ya, maknanya adalah keduanya tidaklah diadab karena perkara yang besar bagi keduanya. Ya, maknanya adalah keduanya diadab tidaklah karena perkara yang sulit bagi mereka untuk dilakukan, sekiranya mereka mau membersihkannya, yaitu membersihkan diri dari air kencing dan meninggalkan namimah. Ya, jadi maksudnya bukanlah kedua maksiat tersebut tidak termasuk ke dalam dosa besar, ya, dalam pandangan agama, atau dianggap sebagai suatu dosa yang ringan dan sepele. Ya, jadi Nabi mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir. Sebenarnya mereka diazab bukanlah karena perkara yang sulit untuk mereka lakukan. Ya, di dalam riwayat lain, ya, ditambahkan bala innahu lakabir. Bahkan keduanya memang merupakan perkara yang besar. Ya, yakni membuang tidak beristinja dari buang air kecil dan juga namimah adalah perkara kabir, perkara yang besar, termasuk dosa besar. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Ya, jadi ya, itulah ya, dosa besar yang ke-36, yaitu tidak bersuci dari air seni, ya, tidak bersuci dari air kencing. Demikian ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita juga tidak lupa menjelaskan ya beberapa perkara yang perlu diperhatikan ketika buang hajat. Ya, Islam ini agama yang kita katakan komplit. Ya, agama yang merupakan nikmat bagi manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya secara sempurna telah menjelaskan kepada manusia apa-apa saja yang mereka butuhkan ya di dunia, ya, dan perkara yang mendatangkan maslahat bagi mereka di dunia, dan melarang mereka dari perkara yang dapat mendatangkan mudarat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam buang hajat ini ya kita juga harus memperhatikan beberapa adab-adabnya, ya, selain daripada ya kita katakan adab beristinja tadi, ya. Nah, demikian. Nah, di antaranya adalah ini ya perlu untuk kita sampaikan di sini, karena begitulah Islam ya mengatur segala sesuatunya hingga al-khira'ah, ya, hingga masalah buang hajat. Ya, nah demikian sebagaimana yang yang dikatakan ataupun disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, salah satunya adalah menjauh dari pandangan orang banyak. Menjauh dari pandangan orang banyak atau menghilang dari pandangan orang, yaitu tempat yang tertutup seperti WC atau tempat yang jauh dari pandangan manusia. Ya, sebab Rasulullah SAW selalu pergi menjauh apabila hendak buang hajat. Nah, menjauh di sini maknanya hilang dari pandangan manusia, tidak nampak dan tidak terlihat oleh manusia. Maka dari itu, ikhwan fillah, ya, di sebagian masjid sangat kita sayangkan dibuat klosetnya itu seperti di bandara, ya, berjejer-jejer hingga ya kita buang air kecil. Ya, di samping kita dapat melihat satu sama lainnya. Ya, dapat melihat satu sama lainnya. Nah, ini sebenarnya tidak kita katakan tidak baik dan tidak syar'i, ya. Hendaknya dibuat ya ruangan tertutup hingga yang buang hajat itu ataupun buang air itu tidak terlihat. Ya, misalnya kamar kecil, ya, yang ada pintunya dan sejenisnya. Nah, demikian. Jadi menjauh dari pandangan orang banyak. Kemudian menjauhi tempat-tempat yang dilarang, ya, buang hajat di situ. Di antaranya adalah tempat orang-orang berteduh dan di jalanan umum, di jalan yang dilalui oleh manusia. Nah, ini dihindari, ini tempat-tempat seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqu al-la'anaini. Qila wa man la'anani. Nabi mengatakan, jauhilah, hindarilah dua perkara yang menyebabkan seseorang mendapat laknat. Ada yang bertanya, apakah dua hal tersebut? Qal, Nabi SAW bersabda, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang air, yang buang hajat di jalan umum
dan di tempat mereka berteduh. Ya, di tempat mereka berteduh. Nah, ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Ya, misalnya kita katakan di pinggir jalan, ya, di tempat orang berteduh, ya, di bawah naungan, ya, demikian pula di di jalan yang dilalui oleh manusia. Nah, ini hendaknya dijauhi karena ini adalah perkara yang bisa mendatangkan laknat, ya. Dari mana? Dari orang-orang yang merasa terganggu, ya, dengan adanya kotoran di situ. Hingga di beberapa tempat bahkan sudah dibuat papan pengumuman. Ya, misalnya apa? Ya, dilarang buang air kecil di sini. Ya, maka kalau sudah ada tulisan seperti itu, sudah ditulis lagi seperti itu, maka janganlah kita buang hajat di situ. Bahkan secara terang-terangan sebahagian dari mereka menulis laknatnya. Ya, seperti mereka mengatakan, ya, menulis di situ, yang buang air kecil di sini anjing misalnya. Ya, nah demikian, buang air kecil di sini monyet misalnya, dituliskan di situ. Nah, ini laknat dari manusia. Ya, belum lagi orang-orang yang merasa terganggu di situ. Kalau misalnya, ya, datang orang hendak berteduh, ya, atau melintas kemudian, ya, kita katakan tercium oleh mereka bau busuk atau bahkan mereka terkena najisnya, maka apa yang terlontar dari lisan mereka kalau bukan laknat, sumpah serapah, ya, dan ya kita katakan seperti yang kita dengar, ya, dari lisan sebagian orang. Ya, dia menyumpah orang-orang yang, ya, buang hajat di situ atau buang air kecil di situ. Nah, ini adalah laknat dari manusia, ya, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka di sini tergolong orang yang terzalimi, ya, dengan kotoran yang ada di situ. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, ittaqu da'watal madlum. Ya, hindarilah doa orang-orang yang terzalimi. Ya, karena tidak ada hijab antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang merasa terzalimi, ya, dengan, ya, kita katakan kotoran kita itu, ya, dengan dengan air seni kita itu, dengan najis kita itu. Ya, mereka adalah orang yang terzalimi di sini, dan apabila mereka mengungkapkan laknat, maka laknat itu jatuh atas pelakunya. Wallahu alam bisawab. Maka jauhilah, ya, buang hajat di tempat-tempat seperti ini. Nah, kemudian tidak buang hajat di saluran air yang biasa digunakan untuk minum atau untuk minum binatang ternak seperti misalnya mata air, sumur dan lain-lain, ya. Sebab hal itu akan mengganggu mereka, bahkan mereka akan melaknat orang yang melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu al-mala'in ats-tsalatsah." Hindarilah 3 tempat yang dapat mendatangkan laknat, atau 3 perkara yang dapat mendatangkan laknat. Kemudian Nabi mengatakan al-baras fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhil. Buang hajat di saluran air, di tengah jalan, atau di tempat berteduh, di tempat manusia berteduh, ya. Nah, demikian, di bawah naungan. Nah, ini hendaknya dihindari, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, ya. Nah, kemudian tidak buang air kecil di tempat mandi, ya. Jangan buang air kecil di tempat mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yaghtasilu fi. Janganlah seseorang dari kamu buang air, ya, kemudian di tempat mandinya, kemudian ia mandi di situ, ya, karena ini akan menyebabkan, ya, dirinya terkena najis. Ya, dirinya terkena najis, dan ini termasuk salah satu kita katakan tidak menjaga diri dari dari air seni. Ya, demikian pula buang air kecil di tempat genakan air, di tempat air tergenang, lalu ia mandi di situ. Nabi SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri, summa yaghtasilu fihi. Janganlah salah seorang dari kamu buang air kecil di air yang tergenang, yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Karena ini akan menyebabkan dirinya terkena najis, dirinya terkena air seni itu, ya. Nah, demikian. Kecuali airnya mengalir atau ada pembuangan di situ, nah, silakan buang air di situ. Tapi kalau menggenang air seninya di situ, ya, kemudian kita mandi di situ, nah, ini dapat mengotori diri kita, dan ini termasuk tidak membersihkan diri dari air seni, dan itu dapat mendatangkan azab kubur dan siksa kubur. Waliyadzubillah. Demikian juga jangan buang hajat di pintu orang, di pintu kita, atau di pintu siapa sajalah, karena pintu itu kan tempat orang lalu lalang, ya. Nah, demikian pula atau di dinding masjid,
ya di dinding masjid, ya. Nah, ini merupakan satu, ya, kita katakan bentuk penghinaan terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala dan mengganggu orang-orang yang salat, ya, mengganggu orang-orang yang salat, dan ini merupakan perkara yang cukup sensitif. Ya, silap-silap nyawa melayang ini kalau melakukannya. Nah, demikian, karena ini adalah rumah ibadah, tempat yang sakral, yang suci, yang diagungkan. Maka hindarilah, ya, melakukannya, ya, di tempat-tempat seperti ini, ya, di dinding masjid atau di pagar masjid, ya, ataupun di dalam lingkungan masjid, bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya. Nah, demikian. Jadi buang hajatlah di tempat yang sudah disediakan. Nah, jangan pula kita buang hajat waktu buang air kecil di tempat wudu. Ya, di beberapa masjid bahkan ditulis oleh nazirnya, oleh pihak BKM, ini bukan tempat buang air kecil. Nah, bahkan ditulis ini tempat wudu. Tapi ya, kita lihat sebagian orang yang jahil, ya, mungkin karena bodoh, ya, ataupun tidak tahu karena kejahilannya, dan lebih parah lagi jika dia tahu tapi dia melakukannya, ya, ini adalah orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang kita katakan melecehkan, ya, syiar-syiar Islam, ya, yaitu masjid, ya, pelakunya ini dapat dosa yang besar, ikhwani fiddin azanillahu jami'an, karena dia menghinakan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ia dapat menyebabkan mudarat bagi orang lain juga, ya, dari sisi baunya dan najis yang ada di situ. Jadi janganlah buang air kecil ini di tempat wudu, ya, di tempat wudu. Nah, demikian. Jadi itulah tempat-tempat yang, ya, kita katakan dihindarilah kita buang hajat atau buang air kecil di situ. Kemudian, ya, ketika kita buang hajat ini, kalau bisa janganlah membawa serta sesuatu yang terdapat nama Allah. Ya, nah, ya, kita katakan mushaf dan sejenisnya, kalau bisa tidak dibawa serta ketika kita buang hajat, ya, disimpanlah ataupun diletakkan di tempat yang aman, kecuali darurat, yaitu kita tidak tidak memiliki tempat yang aman untuk menitipkannya. Nah, ini darurat, ya, kita katakan darurat, ya, silakan bawa, ya, namun, ya, untuk kemudian hari hendaklah kita melakukan tindakan antisipasinya. Nah, demikian, jangan berulang-ulang terjadi, itu namanya bukan darurat lagi. Karena di dalam kaidah syariat dikatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ada batasannya, enggak, ya, merupakan, kita katakan kepandiran lah. Seorang yang terus jatuh dalam darurat yang sama. Kemarin dia, wah, di tempat enggak ada penyimpanan mushaf, ya, di situ. Ya, kemudian dia darurat lah masuk dia ke situ dengan membawa mushaf, ya, ke tempat buang hajat itu, ya, ke WC, ya, atau kamar kecil. Nah, besok-besoknya dia sudah tahu itu, tapi, ya, dia tetap melalaikannya, mengabaikannya, ya. Kemudian dia bawa lagi masuk ke dalam mushaf itu. Nah, ini bukan darurat lagi namanya, ya, karena la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu sifatnya tidaklah jatuh dalam satu lubang dua kali, ya. Nah, apalagi berkali-kali. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Kemudian, ya, satu perkara yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak pergi ke WC adalah pastikan kita membawa air ke dalam WC. Dan pastikan juga di WC itu ada air. Nah, ini penting ini. Karena kebutuhannya adalah untuk istinja dan membersihkan diri dari kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyontohkan kepada kita hal ini. Pada satu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam WC dan di situ telah tersedia air. Lalu beliau bertanya, siapakah yang menyediakan air di sini? Setelah beliau tahu bahwa yang menyediakan air itu adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya pemahaman dalam agama. Ya. Nah, ini ya, dari situ kita ambil satu kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kita wajib istinja, maka kita wajib menyediakan air untuk istinja di WC, di tempat kita buang hajat, atau ketika kita akan pergi buang hajat. Janganlah kita masuk begitu saja, ya, masuk begitu saja tanpa memeriksa di dalamnya ada air atau tidak. Nah, ini biasanya, ya, menimpa orang-orang yang kebelet biasanya. Ya, oleh karena itu nggak boleh menahan-nahan buang air kecil, nggak boleh menahan-nahan buang air besar, ya, demikian. Ya, itu al-akhbasan, dua perkara yang buruk yang nggak boleh ditahan. Maka jangan ditahan-tahan, karena kalau ditahan-tahan mudaratnya adalah
apabila kita ketika kita akan pergi mengeluarkannya, menuntaskannya, ya banyak kita katakan ya hal-hal tidak terduga kita dapati. Misalnya karena kebelet tadi ya, masuk WC nggak diperiksa airnya ada atau tidak, ternyata tidak ada air, dan kita juga tidak membawa air, tidak membawa sesuatu untuk istinja atau istijmar. Nah, coba bayangkan bagaimana ya kita beristinja dan istijmar di situ gitu. Nah, demikian. Nah, jadi hendaknya kita melakukan tindakan antisipatif, yaitu dengan membawa air atau memastikan di tempat kita buang hajat itu ada air, atau ada alat-alat untuk bersuci ya. Alat-alat untuk bersuci. Nah, demikian ya. Jadi perlu kita perhatikan ini ya, supaya kita terhindar dari dari kotoran. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an ya. Nah, kemudian jangan lupa berdoa ketika masuk WC. Ini penting. Ya, karena WC itu tempat bersarangnya jin ya, tempat bersarangnya jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ya bahwa setan akan dapat melihat aurat Bani Adam apabila Bani Adam itu tidak membaca basmalah ketika masuk ke dalamnya. Jadi bacalah bismillah. Ya, nah demikian untuk melindungi ya diri kita dari pandangan jin. Karena jin dapat melihat kita apabila melihat aurat kita apabila kita tidak membaca bismillah. Kemudian bacalah doa yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, bacalah doa ini. Kemudian hendaklah kita mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Nah, ini adab ya ikhwan fillah. Karena kita masuki tempat najis, tempat yang kotor, ya kita harus mendahulukan kaki kiri. Dan saat keluar kita mendahulukan kaki kanan, ya sebab itu adalah berpindah dari tempat yang kotor kepada tempat yang bersih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di dalam proses buang hajat ini janganlah kita menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau itu dilakukan di dalam ruangan maka tidak mengapa. Namun untuk keluar dari khilaf maka hendaknya juga di dalam ruangan kita menghindarinya untuk lebih selamatnya wallahu alam, dan untuk khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf ini. Nah, demikian. Nah, ketika kita membangun WC di dalam rumah kita, maka kita pastikan tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Dan Nabi juga mengatakan la yabulanna ahadukum mustaqbilal qiblah. Janganlah salah seorang dari kamu buang air kecil dengan menghadap kiblat. Kemudian ketika kita buang hajat, ya hindarilah menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan, dan janganlah kita beristinja dengan tangan kanan. Ya, gunakanlah tangan kiri untuk istinja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminih wa la yastanji bi yaminih." Jika salah seorang dari kamu buang air kecil, maka janganlah ia pegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah ia istinja dengan tangan kanan. Ya, janganlah dia istinja dengan tangan kanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ya bahwa tangan kanan ini adalah untuk yang bagus-bagus, ya untuk makan, ya untuk berjabat tangan dengan saudara kita, kan begitu ya. Nah, jadi untuk yang bagus-bagus, untuk memberi. Ya, untuk memberi dan untuk menerima itu dengan tangan kanan. Untuk yang buruk-buruk, untuk yang urusan membersih-bersihkan, maka itu urusan tangan kiri. Maka jangan pegang ya kemaluan kita dengan tangan kanan, dan jangan juga beristinja dengan tangan kanan. Nah, demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza fala yastatib bi yaminih, liyastanji bi shimalihi." Apabila salah seorang dari kamu istinja, janganlah ia lakukan dengan tangan kanan, namun hendaklah ia lakukan dengan tangan kiri. Nah, demikian. Nah, ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai adab duduk di WC. Kemudian Salman mengatakan, benar, beliau melarang kami buang hajat menghadap kiblat. Beliau melarang kami istinja dengan tangan kanan, atau istijmar dengan menggunakan kurang dari 3 batu, atau istijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau dengan tulang. Coba lihat, Salman menjelaskan adab-adab buang hajat.
Di antaranya ya kita katakan ya, dilarang menghadap kiblat. Kemudian dilarang istinja dengan tangan kanan. Dilarang istijmar dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Jadi minimal 3 batu. Ya, nah, kemudian istijmar dengan menggunakan benda-benda najis seperti kotoran hewan atau dengan tulang, ya, atau dengan tulang. Ya, karena tulang itu adalah ya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la tastanju birruth wala bil idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kamu istinja dengan menggunakan kotoran hewan atau dengan tulang, karena kedua benda itu karena benda itu merupakan makanan saudara kalian dari kalangan jin, ya, karena itu adalah ya makanan, bekal makanan bagi saudara kalian dari kalangan jin. Itu makanan jin. Demikian juga dilarang ya beristijmar dengan menggunakan makanan. Karena ini sama saja kita menghinakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan makanan. Kalau bisa ya kita katakan hal-hal yang ya layaklah untuk dijadikan sebagai ya kita katakan benda atau alat untuk bersuci. Ya, demikian pula ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, janganlah kita menggunakan ya benda-benda yang dimuliakan seperti mushaf misalnya ya, atau buku agama untuk istijmar. Bahkan itu dapat mengakibatkan kafir pelakunya. Ya, jika dia mengetahuinya dan sengaja melakukannya ya tanpa ya merasa berat, merasa keberatan di dalam hatinya. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian satu perkara lagi yang perlu diperhatikan untuk selamat dari sisa-sisa air seni adalah tuntaskanlah buang hajat. Ya, tuntaskanlah buang hajat. Ya, sebagian orang mengatakan supaya tuntas berdohem katanya. Ya, supaya ada yang mengatakan kalau supaya tuntas agak batuk-batuk sedikit, batuk-batuk kecil katanya. Ada yang mengatakan kalau maka agak ditekan ya bagian bawah dari kemaluan dan sejenisnya. Ya, apapun cara yang kita lakukan, yang penting adalah hendaknya kita menuntaskan buang hajat kita. Sebab itulah maksud dan tujuan buang hajat, namanya pun buang. Ya, dibuang semuanya. Ya, jangan separuh-separuh. Jangan tanggung-tanggung. Ya, demikian. Nah, karena apa? Karena itu dapat menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Dan juga ya, khatul iman, rahimakumullah, pendengar radio Raja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf